Kata Allah, ingatlah aku ketika kamu marah. Artinya selalu berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi sebagaimana biasa. Jadi yang namanya mengaji itu, selain memang hukumnya itu wajib, fardu ain bagi setiap kita, bagi setiap muslim. Jadi harus kita pahami bahwa mengaji itu adalah satu kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu, kalaupun tidak diwajibkan, misalnya Allah tidak mewajibkan kita mengaji, tapi hanya sekedar kebutuhan, itu sudah sangat cukup supaya kita itu tetap istiqomah, tetap berangkat apapun kondisinya. Namanya kebutuhan, sebagaimana kita dituntut satu hari untuk mendapatkan uang 50.000 gitu ya, mau gimana lagi gitu, senang nggak senang, suka nggak suka, emang ya harus berangkat gitu, kerja macam-macam gitu ya. Karena apa? Karena ya itulah, yang namanya hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan ya. Tentunya setiap kita itulah, ini rata-rata orang tua kabeh ya. Rata-rata sudah makan garam lah, saya pikir seperti itu, sudah merasakan getir pahitnya kehidupan ini. Ya kayak gitu, artinya kita dengan mengaji itu nanti kita melangkah itu lebih mantap, menghadapi kondisi yang tidak kita inginkan. Kita sudah siap itu dengan iman kita, dengan ketakwaan kita, seperti itu. Kebutuhannya itu seperti itu. Jadi ya, kita mulai mungkin yang akan kita singgung ya, masalah yang sangat penting, yaitu masalah keimanan. Saking pentingnya masalah keimanan itu sampai Gusti Allah itu bolak-balik berkali-kali, sampai jumlah yang begitu banyak, mengutus sejumlah nabi itu 124.000 nabi, 313 rasul. Itu misinya sama, itu 124.000 nabi, 313 rasul, misinya sama gitu. Jadi mengenalkan Gusti Allah, mengenalkan agama, mengenalkan perintah Allah, dan seterusnya seperti itu, sama, nggak ada yang beda. Mereka nggak diperintahkan untuk mengajari kita untuk membuat gedung yang hebat, membuat teknologi yang hebat, enggak gitu. Masalah gedung, masalah teknologi, masalah keduniaan ini sudah dipasrahkan ke kita gitu. Antum ma'alamu bi umur dunyakum. Masalah keduniaan kamu itu lebih ngerti lah gitu. Kami datang ke sini untuk mengajari agama, mengenalkan agama kepada kalian. Ya, masalah keimanan itu sangat penting, sampai berkali-kali Allah utus Rasul untuk masalah ini. Artinya memang penting sekali lah masalah keimanan ini. Ini saya akan bawakan satu ayat dari surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini perkara yang sangat penting ya. Jadi yang namanya iman itu kan tasdiq wal amal. Ya, yakin, meyakini, kemudian bukan hanya sekedar yakin toh, tapi beramal. Dua-duanya harus jalan semua. Ya yakin, ya beramal. Ini kalau sekedar yakin nggak beramal itu ngalamat mampir di neraka dulu ini, bapak-bapak, mas-mas kalian. Kalau sekedar yakin tapi amal nggak jalan, itu ya pada akhirnya akan masuk surga tapi mampir di neraka dulu gitu kan. Jadi orang yang punya iman sedikit sekali itu, kecil sekali, itu pada akhirnya akan diangkat, akan selamat, akan dibebaskan dari neraka. Tapi ya yang namanya mampir disiksa kayak gitu ya nggak ada orang yang kuat lah. Nah ini ayat ini sangat penting untuk kita pahami, karena supaya kondisi keimanan kita itu
sebisa mungkin bisa stabil. Kalaupun kita dalam kondisi yang lemah, itu jangan sampai meninggalkan perintah Allah ya. Ini ada hadiah yang luar biasa dari Allah gitu. Apa itu hadiahnya? Pertama adalah yuslih lakum a'malakum. Kita bicara hadiahnya dulu, nanti kerjanya nanti di belakang. Kita bicara hadiahnya dulu. Pertama, yuslih lakum a'malakum. Janji Allah adalah Gusti Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Perbuatan kita akan diperbaiki oleh Allah. Yang ini naluri ya, naluri manusia. Dengan hal-hal yang positif itu senang, dengan hal-hal yang negatif tidak suka. Misalnya saya punya HP begitu, kemudian jenengan ambil HP saya, mencuri begitu, ya orang nggak ada yang nerima itu. Rata-rata umumnya orang itu nggak akan menerima tindakan mencuri itu. Gitu ya, naluri manusia itu senang kepada kebaikan. Orang punya istri begitu kan, kemudian istrinya dimbat, ya suaminya nggak akan terima. Seperti itu. Artinya agama menjaga diri kita, menjaga perasaan kita, menjaga kehormatan kita. Maka satu ya, janji Allah itu Allah akan perbaiki amal kita yang dulunya dari kegelapan, kemudian kita menjadi lebih baik. Yang dulunya suka berjudi, mabuk-mabukan, kemudian dosa-dosa besar yang lain, membunuh, kemudian apalagi ya kumpul kebo seperti itu. Itu nanti akan lama-lama akan Allah hilangkan. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian. Itu hadiah. Ini hadiah yang besar ini. Kalau yang ada di mindset kita itu yang dikatakan hadiah besar itu adalah kekayaan, harta kekayaan, ya silakan saja kita berasumsi seperti itu bahwa hadiah yang besar itu adalah sebuah kekayaan. Tapi ingat bahwa sesungguhnya itu akan selesai, itu akan habis, itu akan kita tinggalkan, itu akan menjadi warisan, tidak selamanya menjadi milik kita. Artinya kesuksesan itu kesuksesan yang sementara begitu. Makanya saya katakan di sini itu bukanlah hadiah yang besar. Hadiah yang besar ya ini, yuslih lakum a'malakum. Ketika kita menjadi orang yang beramal soleh, amal soleh ini nanti ya, pada akhirnya di hari kemudian, di hari akhirat, ini yang akan kekal. Pahala ini yang akan kekal. Sesuatu yang sementara dengan sesuatu yang kekal, yo tetap milih yang kekal gitu. Walaupun misalnya jenengan punya uang 1 miliar gitu kan, dalam satu hari habis begitu. Tapi jenengan punya uang 100.000 gitu, kekal nggak pernah habis, milih mana coba? 100 itu ada, terus dipakai ada lagi, dipakai ada lagi, dipakai ada lagi, dipakai ada lagi. Ya tetap kita milih yang 100.000 tapi kekal, daripada yang 1 miliar tapi pada akhirnya akan ditinggalkan habis. Maka saya katakan yuslih lakum a'malakum, gitu. Allah akan perbaiki amal kita, jadi kita ahli beramal soleh, beramal baik, beramal kebajikan. Ini yang akan kekal. Ini hadiah yang besar dari Allah. Kemudian selanjutnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita ya. Kita manusia biasa, setiap hari berbuat dosa, dan orang yang berbuat dosa itu kan alamatnya adalah alamat siksa, alamat neraka. Artinya kita berhajat, kita butuh kepada ampunan. Ketika Allah menjanjikan kamu akan saya ampuni, berarti ini hadiah yang sangat besar. Orang kalau diampuni oleh Allah, nanti ya akan disingkirkan dari neraka, akan dimasukkan ke dalam surga. Ini ada hadiah yang sangat, dua hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, bagaimana cara mendapatkan hadiah ini, janji Allah ini ya, di ayat yang awal tadi ya, bahasanya adalah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Yang pertama, supaya kita mendapat hadiah yang besar ini, supaya kita tetap stabil, karena kan saya tadi bilang yang iman bukan hanya sekedar yakin, tetapi amal harus stabil ya. Amal harus stabil, amal kebaikan itu harus ajib gitu. Harus yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan gitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya, lah ciri-ciri orang bertakwa itu bagaimana? Ini perhatikan ya, supaya kita latihan nanti untuk sedikit demi sedikit mengamalkan. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, yang pertama itu. Ciri-ciri orang bertakwa yaitu dia itu senantiasa berinfak, ya, infak, bersedekah
atau ya namanya sodakoh, yang namanya infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Yang wajib sudah otomatis begitu, otomatis gitu. Kita harus melaksanakan. Kemudian di sini mengandung juga yang sunnah-sunnah. Jadi harta kita sisihkan untuk perjuangan Allah, untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi di sini ya dijelaskan dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang gitu ya. Dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang, dalam kondisi uang lagi sedikit, dalam kondisi harta lagi banyak, itu ciri-ciri orang bertakwa adalah dia menyisihkan hartanya. Walaupun mesti keadaannya berbeda ya, kita lagi punya uang banyak ya pastinya keluarnya juga disesuaikan. Kalau kita lagi punya uang sedikit juga disesuaikan. Jadi misalnya nggak punya apa-apa, yang namanya sedekah kan bukan hanya berupa duit gitu, barang, benda, makanan seperti itu. Jadi dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah, senang, dia itu istiqomah ya, tetap dia itu bersedekah. Itu satu ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh ya, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, dia itu mampu untuk menahan kemarahannya. Itu ya, ini dua ya, ingat-ingat dua. Dia itu mampu menahan amarahnya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, yang mana takwa tadi nanti janji Allah akan Allah bimbing, akan Allah arahkan ke jalan yang lebih baik, ke amal yang lebih baik, perbuatan yang lebih soleh, lebih baik. Yaitu yang kedua, dia mampu menahan amarahnya. Di sini Rasulullah SAW yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, ya ibna Adam, udhkurni idza khatabta. Ini berarti kalau Allah berfirman kepada Nabi tetapi tidak tertuang di dalam Al-Quran, ini namanya hadis qudsi ya, namanya hadis qudsi. Jadi memang yang hadis yang tidak tertuang di dalam Al-Quran ya, Allah langsung menyampaikan kepada kanjeng Nabi, namanya hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, udhkurni idza khatabta. Wahai anak Adam, ya manusia. Manusia itu di sini disebutkan wahai anak Adam. Ya berarti manusia itu semuanya dari keturunannya Nabi Adam. Orang Inggris, orang Eropa itu semuanya asal usulnya dari Nabi Adam. Wahai manusia, ingatlah kepadaku ketika kalian marah. Artinya ketika kita, ya biasalah manusia gitu, ketika kita diperlakukan sesuatu yang tidak menyenangkan oleh orang, pasti naluri manusia ya akan marah begitu. Makanya ciri orang bertakwa di sini mampu menahan amarahnya. Caranya bagaimana? Yaitu ini kata Allah, ingatlah aku ketika kamu marah. Artinya selalu berpikir. Kalau kita emosi begitu, kita disuruh untuk berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adzkuruka idza ghadabtu ya. Ya betul. Adzkuruka idza ghadabtu fala ahlakuka fiman ahlaka. Maka kalau ketika kamu marah, kemudian kamu berzikir kepada Allah, kepadaku ya Allah maksudnya, maka ketika aku hendak marah kepadamu gitu ya, kalau hamba itu manusia berbuat dosa kepada Allah kan, Allah marah, Allah murka. Nah, ketika Allah hendak murka kepada hambanya karena hambanya berbuat dosa, maka tidak jadi ya. Maka Allah akan mengingatmu ketika Allah itu marah kepadamu. Sehingga aku tidak akan membinasakan, aku tidak akan menyiksamu, aku tidak akan membinasakan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mangkafa ghadbahu, kafallahu anhu adzabahu." Ini masih sama ya, beda redaksi kok. Orang yang mampu menahan kemarahannya, maka Allah akan menahan siksa untuknya. Itu tadi ya, manusia yang memang banyak salahnya, banyak dosanya gitu, sehingga dia itu berhak mendapat siksa Allah. Tapi karena dia punya amalan istimewa, amalan istimewa gitu. Amalan istimewanya adalah ketika dia marah, dia selalu bisa untuk menahan diri, bersabar, tidak dia lampiaskan, maka Allah pun akan menahan ya. Aturannya karena dosa-dosanya Allah akan menyiksanya, tapi karena amalan istimewa tersebut gitu, mampu menahan amarah, maka Allah akan tahan siksanya. Artinya tidak jadi disiksa ya.
Ini memang amalan yang luar biasa ya, memang perlu latihan yang ekstra ini gitu. Siapapun lah, termasuk saya juga kalau marah ya marah baik gitu, lampiaskan saja ben puas gitu. Gitu. Ya artinya inilah ngaji itu seperti ini, kita ketahui dulu ilmunya, nanti kita belajar sedikit demi sedikit untuk mempraktekkan. Ini bagaimana caranya gitu, Rasulullah mengajarkan gitu. Bagaimana caranya ketika kita ditimpa satu kemarahan gitu. Jadi Rasulullah mengatakan idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Nah, ini salah satu cara bagaimana ketika kita terpancing emosi supaya kita mampu mengamalkan amal istimewa ini, tidak marah. Pertama, ketika kalian salah satu dari kalian itu dalam kondisi berdiri ya, misalnya kita lagi berdebat begitu dalam kondisi berdiri, maka solusinya adalah tekniknya atau caranya adalah supaya amarah kita sedikit reda, maka kita duduk gitu ya. Kemudian fa'in dhahaba anhu al-ghadabu, karena sungguhnya dengan cara demikian itu marah itu akan hilang, minimal berkurang gitu. Lah itu misalnya kayak gini ya, orang sedang adu mulut begitu, rata-rata orang melayangkan pukulan itu dalam kondisi berdiri tuh lagi puncak-puncak kemarahan itu. Gitu. Jaranglah orang lagi duduk santai kemudian tiba-tiba melayangkan pukulan karena ekspresi daripada kemarahan tersebut. Rata-rata memang dengan berdiri. Orang berantem itu ya rata-rata diawali dari berdiri dulu. Maka solusinya adalah ketika kita dalam kondisi berdiri kemudian kita duduk gitu ya. Ya tadi sebelumnya otomatis kita zikir dulu kepada Allah. Kita ingat Allah, kita zikir kepada Allah supaya kita bisa mengontrol diri. Wa illa falyattaji'. Lah, sudah duduk kok ibaratnya karena mungkin lawan kita atau teman kita atau siapa gitu selalu memancing emosi sehingga duduk pun kita masih tetap emosi, maka caranya adalah dengan berbaring. Di sini bahasa falyattaji' itu berbaring ya, berbaring gitu. Artinya dengan berbaring kan kita tidak melayani itu kemarahan itu gitu. Itu dengan cara berbaring kita akan lebih tenang gitu. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah ya, zikir. Kemudian ketika posisi duduk posisi berdiri marahnya, berarti kita duduk belum ada juga, kita dengan cara berbaring. Selanjutnya Rasulullah mengatakan innal ghadaba minasyaiton. Ghadab, kemarahan ini sumbernya dari setan, bukan dari malaikat, bukan dari Allah ya. Ghadab ini memang murni dari setan, memang setan ini pengacau, tugasnya memang mengacau persaudaraan sesama muslim, dikacaukan dengan kemarahan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar. Setan itu tercipta dari api ya. Marah itu dari setan sumbernya, sementara setan tercipta dari api. Wa inna ma tudfi'un nar bil ma. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Ya lawannya api salah satunya dengan air tersebut. Bukan angin ya dipasi malah dedel sistemnya. Maka solusinya adalah solusi berikutnya supaya amarah kita redam, sehingga kita menjadi orang bertakwa, sehingga kita menjadi orang yang layak mendapatkan janji Allah, yuslih lakum a'malakum. Amal kita akan diperbaiki, semakin hari amal kita semakin baik. Fa idza aghdaba ahadukum falyatawadda. Maka dengan demikian ketika salah satu dari kalian itu marah, maka berwudulah. Ya. Insya Allah ini clear lah ya. Kalau semuanya dijalankan, kita sedang marah, kita berzikir kepada Allah, zikir jangan lepas. Kemudian kita duduk, kemudian kita berbaring, masih belum juga hilang, kita berwudu. Insya Allah dengan seperti itu akan hilang gitu. Ya kalau kita terpancing kemudian melayani ya akhirnya ya seramai ya begitu. Ya solusinya. Selanjutnya masih bab masalah wal ghaidu 'anin nas ya. Ciri orang bertakwa yang kedua tadi adalah ketika dalam kondisi kaya ya bersedekah, kondisi susah ya bersedekah semampunya. Yang kedua ini adalah mampu menahan kemarahan. Man andara mu'asiran aw wada'a lahu. Barang siapa yang ini sedikit nyinggung masalah masalah muamalat, masalah hutang piutang, tapi ada kaitannya.
barang siapa yang memberi tangguh kepada orang yang susah, artinya kita ada orang pinjam sama kita karena memang dia terdesak, pinjam duit sama kita, kemudian dia dalam kondisi terdesak, memang orang miskin, orang susah lah, kita pepet pinjam uang sama kita, kemudian kita pada saatnya sudah harus dibayarkan, kemudian dia belum membayarkan, gitu. Kita beri dia kesempatan lah, ya sudah, nanti sampai sebisanya gitu. Ataupun yang kedua adalah awada'alahu, ataupun kita punya kemampuan, keikhlasan untuk benar-benar ya wis lah, orang usah dibayar begitu ya. Jadi ada dua ya, baik orang yang memberi kesempatan waktu yang cukup untuk yang berhutang itu untuk membayar semampunya kapan waktunya dia bisa, ataupun benar-benar dia di loss begitu ya, nggak usah dibayar. Maka janji Allah bagi orang yang seperti itu, waqahullahu min fahi jahannam ya. Orang yang tipenya seperti itu, bermurah seperti itu, maka Allah akan selamatkan dia dari panasnya api jahanam ya. Ini bagian daripada ikramul muslimin yang memuliakan saudara kita, menolong orang yang dalam keadaan susah. Ala inna amal jannati hasanun birabwatin. Rasulullah melanjutkan, eling, ingatlah. Ini pernah saya singgung ya, pertemuan keberapa saya nggak tahu, pernah saya singgung, hanya saja redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Ingatlah bahwa sungguhnya amal yang menuju ke surga, amal-amal ahli surga, amal-amal yang mengantarkan orang ke surga itu hazanun birabwatin. Artinya memang hazanun itu susah, birabwatin ya, bahasanya adalah tanah yang nanjak, berbatu, terjal seperti itu. Artinya memang amal-amal yang menuju ke surga itu seperti itu, memang berat-berat begitu. Kalau amal surga kemudian kau mudah, lah ini malah dipertanyakan, bener nggak itu amal ahli surga gitu. Sebaliknya, ala inna amalan nar sahlun bisahwati. Nah, kebalikannya adalah amal-amal ahli neraka, amal-amal yang mengantarkan orang ke dalam neraka itu cenderung lebih mudah dan menyenangkan, sesuai dengan nafsu, sesuai dengan syahwat gitu. Atau bahasa dulu kemarin saya katakan, surga dikelilingi oleh amal-amal yang menyenangkan begitu. Surga neraka itu dikelilingi dengan amal-amal yang menyenangkan gitu kan, ya mabuk, ya judi, ya selingkuh, ya mencuri gitu. Amal-amal yang menyenangkan seperti itu mengelilingi neraka. Itu bahasa saya dulu. Surga dikelilingi oleh amal-amal yang nggak enak, nggak menyenangkan gitu. Kayak sholat, ya puasa gitu. Lagi terik panas, bekerja berat, orang suruh puasa, ini kan memang berat-berat gitu. Seperti itu memang ya. Selanjutnya, wasa'id min man wuqiyal fitan. Beruntung orang yang memang diselamatkan dari segala fitnah. Selanjutnya ini yang masuk ke dalam bab masalah kemarahan. Wa ma min jur'atin ahabbu ilallahi min jur'ati ghaidin yaqdumha 'abdun ma kadmuha 'abdullahi illa mala'u jawqariman. Nah, tidaklah seseorang itu meneguk kemarahan, itu meneguk ya, meminum kemarahan, artinya itu dia itu mau marah tetapi nggak jadi, artinya kan marahnya diteguk gitu. Ditahan gitu, dongkol biasanya kalau kayak gitu. Orang yang menahan kemarahannya, mampu menahan tegukan kemarahannya, diteguk, ditahan kemarahannya, illa malajawfau imanan. Orang yang mampu seperti itu nanti Allah akan beri sebuah keistimewaan, Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan gitu ya. Orang yang mampu menahan kemarahannya itu nanti diberi anugerah keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pertanyaan bagaimana ya supaya iman kita itu tetap ajak, tetap istiqomah, bisa terjaga, ya ini salah satunya ya. Cara ya untuk menjaga iman itu banyak, untuk menjaga keimanan kita supaya amalnya senantiasa stabil gitu. Banyak yaitu cara-caranya, termasuk ini ketika kita marah kita biasakan untuk bersabar, untuk ditahan. Cara-caranya sudah disebutkan oleh Rasulullah, cara-cara supaya marah itu hilang gitu. Ini kalau jadi kebiasaan kita, nanti sedikit demi sedikit Allah akan perbaiki iman kita, Allah akan penuhi hati kita dengan iman. Baik, lanjut. Man katama qaidan wa huwa qatin ala ay yanfadahu wa da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyaruhu min ayyil huri sya'a. Orang yang mampu menahan kemarahannya gitu. Orang yang menahan kemarahan sementara dia mampu untuk melampiaskannya gitu.
rata-rata orang yang mampu untuk melampiaskan kemarahan gitu. Rata-rata yang marah itu spontanitas tiba-tiba saja, tapi kita menahannya, mampu untuk menahannya, maka besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyeru kepada pemuka-pemuka makhluk ya, artinya manusia ya. Ketika manusia di yaumil kiamat dikumpulkan, Allah menyeru gitu. Menyeru, kemudian orang yang mampu menahan kemarahannya itu akan diberi keistimewaan, dipersilahkan yukhayyaruhu min ayyil qawli syaa, dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Keistimewaannya ibaratnya ya inilah ya, keistimewaan tersendiri ya, disuruh memilih bidadari yang dia suka. Ya namanya bidadari ya tentunya jangan kita bandingkan dengan wanita-wanita di dunia ini. Jadi kalau yang belum nikah begitu, urip tekan mati orang bojo gitu, ini caranya ya, besok ben bisa milih dewek mana yang dia sukai gitu ya. Nggak usah berkecil hati, ketika mau marah kita sabar itu. Ini istimewanya seperti itu. Itu ya, diingat-ingat. Yang pertama adalah ya senantiasa berinfak, bersedekah dalam kondisi apapun. Yang kedua, menahan kemarahannya. Selanjutnya ahlakat, ini setan ya, iblis itu rajanya setan. Dia berkata, ahlaktun nas bidunub, saya menghancurkan manusia dengan dosa-dosa gitu ya. Dengan dosa-dosa maka setan akan menghancurkan manusia. Kemudian wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, mereka menghancurkan saya, mereka manusia mengalahkan saya, menghancurkan saya, membinasakan saya itu dengan satu kalimat la ilaha illallah, kemudian yang kedua adalah istighfar gitu. Jadi memang ada satu kisah yang di situ disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang dia melihat setan dalam bentuk seperti nyamuk, punya belalai. Nyamuk itu punya cucuk ya, punya belalai di situ. Orang itu kalau tidak berzikir kepada Allah, hatinya kosong, melamun, tidak berzikir kepada Allah, itu nanti setan akan memasukkan belalainya ataupun cucuknya itu dimasukkan ke dalam hati manusia tersebut, hati yang lain. Dimasukkan sehingga di situ didatangkan rasa was-was sehingga dia mudah sekali terjebak ke dalam dosa-dosa. Begitu cara setan menghancurkan manusia itu, dengan dosa-dosa itu disisipkan was-was, dan mereka manusia itu menghancurkan saya, menghancurkan iblis itu dengan cara satu kalimat la ilaha illallah, dua istighfar. Dan yang kita dianjurkan untuk berzikir dalam kondisi apapun, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi ketika kita dihadapkan kepada satu masalah-masalah begitu, maka kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Kalau kita berhenti berzikir, kalah zikirnya, ya akhirnya kita terjerumus ke dalam maksiat. Jadi pertarungannya adalah pertarungan zikir ya. Kalau kita senantiasa zikir kepada Allah, insya Allah setan akan mundur. Inilah bahasanya adalah mereka menghancurkan saya dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Kita dizalimi oleh orang, misalnya kita menghutangi orang, nggak mau bayar, ini kan termasuk dizalimi kita memaafkan ya, ciri-ciri orang bertakwa. Ataupun mereka memfitnah kita gitu, mengadu domba kita dan sebagainya lah, menggolimi kita maafkan. Ini termasuk ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Itu ya, diingat lagi. Kembali lagi ke ayat surat Al-Ahzab yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pertama bertakwa kepada Allah, cirinya tadi sudah disebutkan. Yang kedua adalah waqulu qaulan sadida ya. Yang kedua, waqulu, dan ucapkanlah qaulan, perkataan sadida yang betul, yang benar, yang ini memang maknanya para ulama berbeda-beda pendapat, tetapi kita ambil semuanya saja. Qaulan sadida ada yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ada juga yang mengatakan qaulan sadida itu ucapan yang jujur, ucapan yang benar, ucapan yang hak. Ya kita ambil semua gitu ya. Dan maknanya kita ambil semua gitu. Jadi satu perintahnya supaya kita menjadi orang yang diperbaiki amalnya, senantiasa grafiknya meningkat ataupun stabil gitu, keimanannya stabil gitu. Pertama yaitu
kita takwa kepada Allah dengan ciri-ciri tadi yang sudah disebutkan. Yang kedua adalah kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Kita perbanyak kalimat la ilaha illallah, kita sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada saudara kita. Jadi nggak harus yang kita menyampaikan nggak harus yang kita menyampaikan kepada saudara kita bentuk lafadznya. Misalnya kita mengucapkan la ilaha illallah di depan saudara-saudara kita, ya kita mungkin dengan cara penjabaran dari la ilaha illallah. Misalnya kita datang, kita bicara kebaikan, kita berbicara amal soleh, kita mengajak saudara kita untuk beramal baik, ya, beramal soleh. Itu termasuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, karena la ilaha illallah itu kan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu mengajarkan kebaikan yang sangat banyak. Baik ya, ingat-ingat. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua adalah ucapkan kalimat la ilaha illallah ataupun ucapan yang jujur, ucapan benar. Maka janji Allah bagi orang yang demikian amalnya, yuslih lakum a'malakum, amal kita akan diperbaiki, kita akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita akan diampuni. Dan yang ketiga, ini janji yang paling besar adalah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Apa itu keberuntungan yang besar? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya, keberuntungan yang besar, yang sejati, yang hakiki itu adalah ketika orang diselamatkan dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah keuntungan yang hakiki. Adapun keuntungan duniawi, ya kita jujur kita katakan orang yang sukses di dunia, ya dia memang orang yang sukses, betul, kita nggak boleh memungkirinya. Itu memang dia sukses di keduniaannya gitu, tapi itu akan berakhir begitu. Maka kesuksesan yang sejati adalah ketika kita sudah kaya, tidak pernah miskin lagi. Ketika kita sudah sehat, tidak pernah sakit lagi. Ketika kita muda, tidak pernah tua lagi. Ya. Ketika kita hidup, tidak pernah mati lagi. Di mana yang seperti itu? Ya di surga toh. Kalau orang kaya kemudian dia jatuh miskin, ini berarti bukan kesuksesan yang sebenarnya. Kalau hari ini bahagia kemudian besok kita susah, ini bukan kesuksesan yang sejati. Kalau hari ini kita sehat kemudian besok sakit, ini berarti bukan kesuksesan sejati. Kesuksesan yang sejati adalah hanya ada di surga. Kehidupan yang sebenarnya adalah kalau susah ya susah terus, kalau senang ya senang terus. Susah terus ya di neraka, senang terus ya di surga. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bagi yang mau menyampaikan pertanyaan dari mungkin yang saya sampaikan masih belum jelas, boleh ditanyakan ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, sambil ngopi-ngopi